Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Bersama Saripati Elektronika. Oke, di video kali ini kita akan membuat sebuah rangkaian inverter menggunakan TIP 41. Baik itu menggunakan satu transistor maupun menggunakan dua transistor. Kira-kira siapa di sini yang pernah bikin untuk menyalakan lampu 220 volt, kemudian ketika kita berhasil menyalakan sebuah lampu, transistor terasa sangat panas. Ketika kita sentuh seperti ini, wah, terasa sangat panas sekali. Akhirnya bikin frustasi. Tapi tenang, teman-teman, sekarang kita bikin rangkaiannya menggunakan TIP 41 tanpa adanya panas yang berlebih pada transistor yang kita gunakan. Oke, langsung saja tanpa tunggu lama kita bikin dulu untuk yang satu transistor. Ya, kita gunakan satu transistor TIP 41 untuk membuat rangkaian mini inverter. Ya, transistor sudah saya tekuk seperti ini untuk kaki-kakinya. Yang sebelah kiri basis, yang tengah kolektor, dan yang sebelah kanan emitor. Untuk langkah awal saya akan solder B dan E. Selanjutnya kita tambahkan sebuah dioda IN4007 yang bergaris putih. Kita hubungkan ke basis, dan yang polos kita hubungkan ke emitor. Ya, teman-teman perhatikan. Di sini saya sudah menghubungkan sebuah dioda IN4007 pada kaki basis dan kaki emitor. Ini ya. Kita potong. Selanjutnya kita tambahkan sebuah elko 1000 mikro 16 volt yang bergaris putih ke bagian emitor. Selanjutnya kita potong juga bagian kaki elko. Ya, cukup jelas ya. Kemudian kita tambah komponen lagi, yaitu resistor kapur 5 watt 47 ohm. Ini bisa kita dapatkan di bekas amplifier, kita manfaatkan. Kita hubungkan di sini di bagian jalur emitor atau di negatif elko. Untuk pemasangannya bebas ya. Tinggal satu langkah lagi, yaitu penambahan kapasitor, boleh yang keramik atau yang kertas. 103 1K volt, atau bisa juga menggunakan 104J, sama-sama bisa digunakan. Kita gunakan yang ini saja. Ini juga komponen bekas. Kita hubungkan di basis. Ini rangkaiannya sangat sederhana, sangat simple. Oke, selanjutnya kita siapkan sebuah trafo.
letakkan di sini dulu. Untuk trafo, teman-teman bebas menggunakan trafo apa saja, baik trafo non CT maupun trafo CT. Di sini saya menggunakan trafo CT 3 ampere. Nah, untuk penggunaan trafo, sepengalaman saya, untuk yang lebih kecil, nantinya akan timbul bunyi ya, atau mungkin bisa jadi nyalanya berkedip, seperti itu. Di trafo ini, primernya dari trafo ini, ya, kita gunakan output nantinya di 0,220 volt. Dan untuk yang di bagian sekundernya, pada trafo ini, nantinya kita gunakan CT dan 12 volt. Namun, sebelumnya, kita jumper dulu antara 12 volt yang di sini dengan 220 volt yang di sini. Oke, seperti ini. Saya gunakan kabel ini untuk menjumper antara 12 volt dan 220 volt. 12 volt, 220 volt. Di 12 volt dan di 220 volt. Oke. Selanjutnya, bagian rangkaian komponen yang sudah kita rakit di awal. Yang C, kaki tengah kolektor kita hubungkan ke CT. Oke. Selanjutnya saya akan menambahkan satu buah dioda lagi, IN4007, pada kaki positif elko ya, yang bergaris menuju ke positif elko. Oke, di bagian positif elko ini ya, ini nanti input dari aki. Kemudian yang ini menuju dari positif elko menuju ke gabungan antara 12 volt dan 220 volt. Ya, yang bagian positif dari elko kita hubungkan ke gabungan antara 12 volt dan 220 volt. Boleh kita sambung ke sini ataupun sini ya. Kita sambung di sini aja. Oke. Saya bengkokkan seperti ini. Nah, ini nanti jalur input positif dan ini jalur input negatif dari aki. Oke, selanjutnya setelah seperti ini, kita perhatikan dulu dari rangkaian ini, yang kolektor menuju ke CT. Oke. Dan yang bagian positif dari elko ini menuju ke gabungan antara 220 volt dan 12 volt. Oke. Dari sini menuju ke bagian 0 dari trafo. Kita hubungkan ke 0 dari trafo. Oke. Ya, untuk jalur outputnya kita ambil satu dari sini dan satu lagi dari sini. Oke, seperti ini rangkaiannya. Sebenarnya bisa langsung kita solder di bagian ini ya, cuma nanti akan terlihat jelimet pastinya untuk yang tidak terbiasa melihat rangkaian komponen seperti ini ya. Jadi kalau dibikin seperti ini menurut saya lebih mudah untuk dicermati seperti itu. Oke, jadi jalurnya dari dioda ini input dari aki
12 volt input positif, dan yang ini input negatif. Yang ini jalur output ke lampu. Yang tengah kaki kolektor ke CT, dan yang ini yang positif dari elko ke gabungan antara 12 dan 220 volt. Ya. Kemudian yang dari kapasitor ini, yang 1 kV ke bagian 0 sini, dan yang 2 kabel merah dan hitam ini sebagai output ke lampu. Saya akan tambahkan ini ya sebagai stop kontak. Oke, sudah terhubung. Selanjutnya, berhubung saya lagi males untuk melepas aki yang ada di motor, maka saya gunakan aki ini ya. Negatif dari aki kita hubungkan ke kaki R kapur. Ya. Selanjutnya, untuk yang positif kita hubungkan ke kaki dioda yang menuju ke elko. Nah, di sini saya akan gunakan lampu 10 watt. Ya, 10 watt. Kita coba dulu. Perhatikan apakah bisa menyala atau tidak. Kalau misalkan nanti tidak bisa menyala, ya, teman-teman pindahkan saja untuk posisi yang ini. Posisi ini pindahkan ke sini. Dibalik seperti itu ya. Yang ini pindah ini, yang ini pindah ke sini. Kalau misalkan tidak nyala gitu ya. Oke, kita coba. 1, 2, 3. Oke. Ini nyalanya terang sekali ya. Ini 10 watt. Oke. Kemudian untuk kekuatannya ini maksimal 20 watt ya. Untuk penerangan saya ini saya lepas dulu. Di sini saya pakai 2 lampu, saya lepas 1. Ini penerangan yang ada di atas ya. Saya lepas 1. Ini Philips 14,5 watt kalau tidak salah. Ya, ini ya. 14,5 watt Philips. Kita coba nyalakan. Ini dinyalakan dua-duanya tidak bisa ya, karena ini maksimal 20 watt saja. Oke, kita letakkan di sini. Kita coba. Ya. Perhatikan. Ini 14,5 watt ya, Philips. Kita coba. Oke, mantap ya. Terang. Oke. Kemudian sekarang kita coba untuk menyalakan. Tidak bisa langsung 2 lampu ya, mesti salah satunya mati dia. Karena ini maksimalnya cuma 20 watt. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan teman-teman menggunakan trafo yang lebih kecil ya, teman-teman bisa menambahkan dioda dan elko sebelum ke stop kontak. Nah, untuk transistor ya, saya buktikan ya. Saya pasang seperti ini. Saya pasang dulu. Biasanya teman-teman bikin itu nih, dipegang begini, mesti tangannya udah nggak kuat ya. Sebentar saja sudah nggak kuat. Oke.
Nah, sekarang kita buktikan untuk transistornya panas atau tidak. Ya, saya akan hubungkan dan saya akan tinggalkan rangkaian ini atau bodi transistor ini di jari saya. Seperti ini. Oke. Perhatikan. Ya. Ini nggak ada panas-panasnya sama sekali ya. Hanya hangat. Ya. Karena saya sudah buktikan ya. Sebelumnya saya sudah buktikan. Nah, kalau misalkan oke, ini nggak ada panas-panasnya. Sudah saya buktikan. Dan kalau misalkan teman-teman lampunya berkedip ya. Lampunya berkedip, teman-teman tinggal tambahkan seperti ini saja. Ini saya lepas dulu. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan trafo yang lebih kecil gitu kan. Terus untuk lampu yang teman-teman gunakan itu berkedip, teman-teman tambahkan saja sebuah dioda bridge sama elko 400 volt atau 450 volt. Untuk mikronya terserah ya, lebih besar juga lebih baik, kecil kayak gini juga nggak apa-apa ya, kita pakai yang kecil aja ya. Negatif elko ke negatif dioda, positif ke positif. Oke, ini ya. Kita hubungkan ke ya, outputnya kita hubungkan ke dioda, bolak-balik terserah ya. Ya, seperti ini. Kemudian negatif dan positifnya kita hubungkan ke jalur lampu atau stop kontak ini ya. Ya, seperti ini. Nah, ini jika teman-teman mengalami misalkan menggunakan trafo yang lebih kecil, itu nanti akan beda ya nanti pengaruhnya. Kadang trafonya bergetar ya, dan kadang juga outputnya ini untuk lampu dia berkedip. Nah, supaya tidak berkedip, maka kita tambahkan rangkaian seperti ini. Oke, menggunakan dioda bridge dan elko 450 volt. Untuk mikronya bebas ya, bebas. Oke, kita coba lagi. Ya. Oke, perhatikan. Saya akan hubungkan untuk jalur positifnya. Ya, sini lebih terang lagi hasilnya. Oke, nah, sebentar. Oh iya, teman-teman biasanya ini tanya ya, untuk outputnya berapa gitu kan ya. Oke, kita cek output AC. Ya, 140-an ya, 146. Dan output setelah melalui ini dioda bridge dan elko, ini kita coba cek. Ya, ini tersisa 127 dengan beban lampu. Kalau misalkan kita copot lampunya, kira-kira berapa? Oke, kita copot lampunya. Kita cek kembali. Untuk output, ini 320-an ya. Nah, untuk output yang dari rangkaian, dari trafo, sebelum dioda, ini 130. Oke, 130.
ke 300-an ya. Setelah dikasih beban ya, dropnya ke 120-an, 24. Oke, ini bisa menyalakan lampu dan juga cas. Nah, perhatikan. Oke. Ya, maksimal 20 watt ya. Maksimal 20 watt ini untuk rangkaiannya. Dan teman-teman perhatikan ketika tangan saya menyentuh ya, ini tidak ada panas-panasnya sama sekali. Hanya hangat gitu ya. Nah. Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin pertama kali nyoba langsung disentuh bagian transistornya, langsung terkejut ya, wow gitu kan. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi dengan rangkaian ini, transistor aman. Malahan yang panas ini, nah yang panas ini air kapurnya sama ya, yang panas malahan air kapur dan dioda input ya, dioda input ini yang panas malahan gitu. Oke, yang ini transistor aman-aman. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk semuanya. Salam santun, Saripati Elektronika.